yang mana sebagian ahli biografi menceritakan seperti Ibnu Taimiyah dan Ghazali ini tidak mungkin lahir sosok kaliber manusia dilahirkan oleh seorang ibu sekaliber orang-orang seperti ini. Maka Syekh Utsaimin untuk kontemporer, dia ini adalah manusia yang luar biasa, ulama yang luar biasa. Ada yang menarik lagi, di samping keilmuannya, kegigihannya, kemudian kezuhudannya, tawaduknya, kemudian akhlaknya yang luar biasa. Dan ini bukan hanya dalam praktek hidupnya, tetapi juga di dalam kajian-kajiannya. Maka kajian-kajiannya itu menyejukkan. Dia itu diceritakan oleh orang dekatnya, dia pernah dari rumahnya ke masjid, dia membawa tempat membakar minyak harum itu dari rumahnya ke masjid, parfum seperti kayu gaharu kita kan, ditaruh keluar asap kan harum itu. Jadi dia bawa lah, berjalan dari rumahnya ke masjid. Tiba-tiba ada anak muda nakal. Di Saudi itu kan banyak juga yang nakal, itu anak-anak muda itu merokok dia. Maka langsung disamperinnya Syekh itu. Syekh itu lagi, ini Syekh besar, dia dari rumahnya membawa api itu. Syekh, ta'al Syekh katanya, minta api merokok. Syekh Utsaimin dimintai oleh anak muda api rokok karena dia membawa. Kan terbayangkan, coba dengan murah hati Syekh tadi disodorkannya api tadi, dan Syekh tidak ngomong sama sekali. Setelah itu terima kasih, pergi dia. Tapi ada orang yang lihat, kemudian dia kasih tahu, kamu tahu siapa itu? Karena dia tidak tahu bahwa itu Syekh Shalih Utsaimin. Masya Allah. Tapi akhlaknya, ya, dia tidak menghardik, dia tidak mencela. Coba kalau kita itu, kalau bapak ibu bawa api itu, tiba anak muda minta apa? Kira-kira guru-guru Utsaimin di sini lah. Api itu minta apa untuk menyalakan rokok? Kira-kira bilang apa? Langsung dihardik mungkin, langsung dicaci mungkin. Tapi Syekh tidak ada ngomong, Syekh itu langsung dikasih semua orang. Tapi setelah itu membuat anak muda itu tobat. Maka setelah tahu bahwa itu Syekh Shalih Utsaimin dan bagaimana akhlak Syekh tadi, maka anak itu dicarinya Syekh itu, kemudian dicium-ciumnya Syekh itu dari tobat, tidak merokok lagi setelah itu. Masya Allah. Itu ya ulama. Kemudian juga dia, Masya Allah, selalu menempatkan segala sesuatu. Saya membaca di buku fatwanya, dia ditanya oleh seorang anak muda. Jadi ilmunya itu menyatukan, sekalipun berbeda, tapi dia membawa kedamaian, persatuan, bagaimana menyikapi dengan orang yang berbeda. Dia pernah ditanya seorang anak muda yang pencinta majelis dia juga, tapi orang luar negeri, asing. Jadi, Syekh, zikir berjamaah setelah sholat itu kan bid'ah. Ini Syekh itu kan ya fatwanya kan bid'ah. Ulama Saudi kan mengatakan bahwa zikir bersama itu bid'ah. Lalu iya kata Syekh itu, bagaimana Syekh, kami di negeri kami Syekh, orang pada zikir berjamaah. Bagaimana saya mengambil sikap ketika saya masuk masjid? Ini ulama ini yang perlu dicontoh. Bagaimana dia menjawab? Maka saya masuk masjid, di situ orang berzikir berjamaah. Lalu Syekh, kalau saya ikuti, saya berbuat bid'ah. Bagaimana saya harus bersikap? Saya keluar, saya kadang di saf pertama. Kalau saya keluar sedang mereka berzikir, berapa saf yang saya langkahi itu? Nanti banyak orang tersinggung. Kalau saya ikuti, saya berbuat bid'ah. Kalau saya pergi, banyak orang tersakiti. Apa sikap yang harus saya lakukan? Maka dalam fatwa itu saya katakan, kalau kamu akan tersinggung jemaah itu melihat kamu pergi, kamu duduk, diam kamu. Duduk kamu, diam kamu, tunggu mereka sampai selesai, demi menjaga perasaan dan hati mereka. Inilah fatwa Syekh Utsaimin yang luar biasa. Karena kadang-kadang ada orang sekarang menisbatkan pendapat-pendapat fatwanya ke Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tetapi tidak menimbang perasaan orang. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kita tidak ada masalah berbeda. Perbedaan itu jangankan sekarang, di hadapan Rasulullah SAW saja sahabat-sahabat juga
berbeda. Dan bahkan selama perbedaan-perbedaan itu perbedaan-perbedaan yang sah. Itu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Dan ulama-ulama seperti ini itu menjadi contoh bagi kita untuk mengambil mauqif, sehingga kehadiran ilmu itu betul-betul membawa kedamaian. Kehadiran ilmu itu, ulama itu betul-betul menyejukkan. Kehadiran ilmu dan ulama itu betul-betul menyatukan.